Kamu mungkin berpikir bahwa Mabel Tanaka adalah pahlawan dalam filmnya Hoppers, bukan? Tapi sebenarnya gadis ini adalah seorang penjahat. Dia adalah karakter yang paling banyak melakukan kejahatan di seluruh film ini. Dan kalau kamu tidak percaya, bersiaplah untuk melihat semua kejahatan yang dilakukan Mabel di Hoppers. Di filmnya, dia diperkenalkan kepada kita saat berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Dan sejak saat itu, kita melihat dia bersembunyi di ruang kelasnya untuk kemudian mencuri hewan peliharaan yang ada di sekolah. Dan bukan hanya 2 atau 3 saja. Dia memenuhi seluruh tasnya dengan hewan-hewan karena dia percaya bahwa dia sedang menyelamatkan mereka. Masalahnya adalah ketika dia hendak keluar dari sekolahnya, beberapa gurunya mencoba menghentikannya. Dan saat mencoba melarikan diri, dia bahkan menggigit salah satu dari mereka. Untuk memperburuk keadaan, kita dibuat paham bahwa ini bukan pertama kalinya dia mencoba mencuri hewan-hewan itu. Jadi bisa dibilang dia sudah punya sedikit pengalaman. Jadi sejak usia 7 tahun, Mabel sudah melakukan kejahatan pencurian hewan. Perlawanan terhadap otoritas dan penyerangan. Hal itu akan menambah 4 tahun penjara dan denda $7.000. Tapi untungnya bagi Mabel, dia masih di bawah umur. Jadi satu-satunya yang terjadi adalah orang tuanya dipanggil dan dia mendapat beberapa tamparan di bokongnya. Setelah semua kekacauan itu, dia memutuskan untuk tinggal di rumah neneknya supaya bisa hidup dan menikmati kehidupan yang lebih alami. Sesekali dia pergi memprotes kepada wali kota, tapi untungnya itu dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Masalahnya muncul ketika neneknya meninggal dunia. Wali kota di sana ingin membangun jalan raya di atas kawasan alami, tapi sebelumnya ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Cagar alam ini bukan milik neneknya maupun dirinya. Ingat, neneknya menemukannya setelah berjalan cukup lama di hutan. Jadi, rumah Mabel baik-baik saja. Masalahnya adalah ketika mereka hampir menghancurkan danau untuk memulai pembangunan, Mabel melompati pagar untuk menghentikan para pekerja. Dan setelah itu, dia berdiri tepat di tengah tempat mereka meletakkan dinamit dan menghentikan mereka. Teman, ini sudah bisa dikategorikan sebagai kejahatan. Karena di sini Mabel sudah berusia 19 tahun, di sini dia melakukan pelanggaran masuk tanpa izin dengan melompati pagar. Hal itu akan memberinya hukuman 6 bulan penjara dan denda $1.000. Dia juga mengganggu pekerjaan konstruksi. Hal itu akan memberinya tambahan 6 bulan penjara dan denda $500. Kemudian dia melakukan tindakan ceroboh dengan berdiri di sekitar dinamit. Hal itu akan memberinya hukuman 1 tahun penjara dan denda $2.000. Untungnya mereka hanya memanggil polisi untuk membawanya pergi, dan itu saja. Dengan bantuan gurunya, sekarang dia tahu bahwa dia membutuhkan seekor berang-berang untuk membawa lebih banyak hewan ke tempat itu. Dengan begitu, mereka tidak bisa menghancurkannya untuk pembangunan. Tapi setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dia melihat seekor berang-berang lewat. Jadi, dia mulai mengikutinya. Disinilah dia sampai di Universitas Beaverton. Universitas yang sama tempat dia belajar. Masalahnya adalah karena dia berada di luar jam sekolah, itu dianggap masuk tanpa izin. Setelah itu, dia terus mengikuti berang-berang tersebut. Adar bisa masuk ke tempat yang tampaknya seperti gudang. Di dalamnya bahkan ada pintu dengan keamanan ekstra agar tidak ada yang bisa masuk. Tapi tetap saja, dia memaksa masuk. Dan akhirnya, mereka sampai di laboratorium rahasia. Untungnya bagi Mabel, sekolah ini adalah tempat dia belajar. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan dikenai tuduhan apapun. Kemungkinan besar hanya akan mendapat peringatan dari universitas. 30 jam kerja sosial, dan kemungkinan peringatan bahwa jika dalam semester berikutnya dia melakukan hal seperti itu lagi, dia akan diskors. Setelah mengetahui rencana para Hoppers yang disembunyikan oleh gurunya, dia memutuskan untuk menggunakan teknologi ini untuk membawa seekor berang-berang ke area yang ingin dia selamatkan. Dan begitulah cara dia akhirnya mencuri berang-berang robot ini. Tapi tentu saja sebelumnya dia harus membuat kekacauan di dalam laboratoriumnya. Dan ini dianggap sebagai pencurian properti universitas, penggunaan peralatan penelitian tanpa izin, mengganggu penelitian ilmiah, dan menghindari staf laboratorium. Jika ini adalah perusahaan swasta, kemungkinan besar Mabel harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan membayar denda sebesar $15.000. Tapi karena ini terjadi di universitas, kemungkinan besar dia hanya akan dikeluarkan dan tidak bisa mendaftar lagi selamanya. Setelah itu, dia pergi ke hutan untuk mencari seekor berang-berang yang bisa membantunya mendapatkan kembali hewan-hewan di cagar alamnya.
Dan dia menyadari bahwa ada perangkat yang hanya bisa didengar oleh hewan. Itulah sebabnya hewan-hewan tidak lagi berada di cagar alam ini. Jadi, Mabel memutuskan untuk menghancurkan perangkat ini agar hewan-hewan bisa kembali. Itu bisa dikategorikan sebagai perusakan properti atau vandalisme. Tapi karena perangkat ini ilegal, kemungkinan besar Mabel akan lolos dari denda karena hal ini. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia hindari berikutnya. Wali kota memasang kembali lebih banyak perangkat agar hewan-hewan tidak kembali. Dan begitulah Mabel meminta pertemuan dengan Dewan Hewan untuk meminta bantuan mereka. Hanya saja di sini keadaan menjadi tidak terkendali. Pidato yang diberikan Mabel membuat Dewan Hewan bersekongkol bersamanya agar mereka membunuh wali kota. Ya, sekarang kita sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius. Yang penting di sini adalah dia mencoba menghentikan Dewan agar tidak membunuhnya dan hanya menakut-nakutinya saja. Jadi di sini dendanya sangat berkurang. Jadi kejahatannya hanya tinggal konspirasi untuk mengintimidasi seorang pejabat. Itu akan memberinya hukuman 1 tahun penjara dan denda $1.000. Dan sementara Dewan Hewan sedang mengintimidasinya agar dia juga setuju dengan pembunuhan wali kota, Mabel menghancurkan kupu-kupu, ratu serangga, dan akhirnya membunuhnya. Itu akan dikategorikan sebagai pembunuhan. Dan dia akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda $10.000. Dia mencoba menyelamatkan wali kota dari semua hewan yang ingin menyingkirkannya. Jadi rencana besarnya adalah masuk ke mobilnya, lalu mengintimidasinya dan merampas kebebasannya. Memaksanya untuk datang ke presentasinya dan membatalkan pembangunan tersebut. Di sini mereka masuk ke kendaraan tanpa izin, melakukan penculikan, merampas kebebasan, dan melakukan pemaksaan. Semua ini teman-teman, dia mendapat hukuman penjara selama 28 tahun dan denda $40.000. Karena kita sedang membicarakan seorang pejabat publik, bukan orang sembarangan. Dan keadaannya semakin buruk. Ketika para hewan mulai mengejar mobil wali kota, Mabel mulai panik. Dan karena itu, dia mengganggu wali kota saat menyetir, agar wali kota mengemudi lebih cepat, dan akhirnya menyebabkan berkendara secara ceroboh. Katakanlah dia hanya dianggap sebagai kaki tangan dalam aksi berkendara ceroboh ini. Jadi dia hanya akan mendapat 6 bulan penjara dan denda $500. Ketika dokter itu datang untuk menangkap Mabel, Mabel mencuri perangkat miliknya agar dia bisa berkomunikasi dengan hewan dan manusia. Dan karena pencurian itu, kami akan memberinya denda $1.000 dan 6 bulan penjara. Setelah pengejaran besar, mereka akhirnya mengalami tabrakan hebat. Jadi bisa dibilang dia membahayakan nyawa beberapa orang. Itu akan memberinya hukuman 1 tahun penjara dan denda $3.000, termasuk biaya perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan. Terakhir, karena wali kota tidak mau bekerja sama, Mabel mengancam dan menakut-nakutinya. Dia berteriak kepada burung-burung agar menemukan dan membunuhnya. Ini akan dianggap sebagai hasutan untuk melakukan kekerasan dan intimidasi yang akan menambah hukumannya 6 tahun penjara dan denda $15.000. Sial baginya, mereka ditangkap oleh para hewan dan akhirnya bekerja sama agar bisa keluar dan mengadakan sebuah acara yang ternyata akan berakhir menjadi sebuah tragedi. Namun saat ingin menghentikan si penipu, dia justru menyebabkan kebakaran hutan yang sangat parah, yang membahayakan nyawa para hewan bahkan juga manusia. Jadi karena kebakaran akibat kelalaian, membahayakan penduduk dan merusak lingkungan. Mabel akan dikenai hukuman penjara 12 tahun dan denda sebesar $40.000. Kalian lihat, sudah aku bilang, Mabel melakukan kejahatan seolah-olah dia adalah penjahat utama di film ini. Secara keseluruhan, kejahatan Mabel meliputi pencurian hewan, 2 kali pencurian properti pribadi, melawan petugas, menyerang seorang guru, dan 2 kali masuk tanpa izin. Mengganggu pekerjaan konstruksi, bertindak ceroboh di dekat bahan peledak, masuk tanpa izin ke gedung, memanipulasi akses. Penggunaan teknologi eksperimental tanpa izin, mengganggu penelitian ilmiah, melarikan diri dari staf laboratorium, konspirasi untuk mengintimidasi pejabat publik, pembunuhan, masuk tanpa izin ke kendaraan, penculikan, penahanan ilegal, pemaksaan terhadap pejabat publik, keterlibatan dalam mengemudi secara ceroboh, membahayakan nyawa orang lain, menghasut kekerasan, ancaman kriminal, pembakaran secara ceroboh,
membahayakan masyarakat, kerusakan lingkungan. Jadi totalnya berapa? 74 tahun penjara, 134.500 dolar dalam bentuk denda, teguran dari orang tuanya. Beberapa pukulan di pantat yang legendaris karena nakal saat berusia 7 tahun, 30 jam kerja sosial di universitas. Dikeluarkan secara permanen dari Universitas Beaverton, dilarang mendekati laboratorium ilmiah, dan kemungkinan besar mendapat surat larangan mendekati wali kota. Jadi ya, lain kali kalau ada yang bilang Mabel adalah pahlawan Hoppers, ingatlah bahwa sebenarnya anak ini seharusnya berada di penjara dengan keamanan maksimum. Dan yang paling gila dari semuanya adalah masih ada kejahatan para penjahat, seperti wali kota, Titus, dan Dewan Hewan. Jadi, kalau kamu belum menonton video ini, tunggu saja sampai kami siap menayangkannya.